Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan saya Saputra Junior Palewa. Saya Fajar Octavian. Saya Sri Erdina dan saya Diva Salwa. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek sistem tertanam kami, yaitu sistem keamanan otomatis yang menggunakan sensor ACSR 501. Langsung saja ke penjelasan latar belakangnya. Keamanan rumah dan bangunan komersial merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam masyarakat modern. Tingginya tingkat kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan vandalisme memicu peningkatan permintaan terhadap sistem keamanan yang efektif dan efisien. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini, termasuk penggunaan sensor gerak yang mampu mendeteksi kehadiran seseorang di area tertentu. Salah satu sensor gerak yang populer adalah HCSR 501. Sensor ini dikenal karena kendalanya, konsumsi daya yang rendah, dan kemampuannya untuk mendeteksi gerakan manusia dengan presisi yang cukup tinggi. HCSR 501 menggunakan teknologi inframerah pasif atau PIR untuk mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Ketika seseorang bergerak dengan jangkauan sensor, perubahan ini terdeteksi dan sensor mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan sistem alarm atau perangkat yang terhubung. Proyek perancangan sistem keamanan dengan menggunakan HCSR 501 bertujuan untuk menciptakan solusi yang terjangkau namun efektif dalam menjaga keamanan suatu area. Sistem ini diharapkan dapat diaplikasikan di berbagai lingkungan, seperti rumah tinggal, kantor, dan fasilitas umum. Dengan menggunakan sensor HCSR 501, sistem keamanan yang dirancang dapat memberikan respon yang cepat terhadap potensi ancaman, sekaligus mengurangi kemungkinan alarm palsu yang sering terjadi pada sistem keamanan konvensional. Secara keseluruhan, proyek perancangan sistem keamanan dengan HCSR 501 mencakup peningkatan kebutuhan akan sistem keamanan yang andal. Keunggulan teknis dari sensor HCSR 501 dan peluang untuk integrasi dengan teknologi modern guna menciptakan solusi keamanan yang komprehensif dan user-friendly. Dengan mengembangkan proyek ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang berisi Arduino, Uno, PIR sensor, buzzer, LED, kabel jumper, breadboard, power. Yang pertama, Arduino Uno. Output 1, 11, 12, dan 13 digital yang digunakan untuk HCSR 501 adalah pin output yang dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain. Pin output ini memiliki tegangan output 5V dan arus output maksimal 20 mA. Pin 1, pin output ini dapat digunakan untuk menerima seri data yang berguna untuk menampilkan interface. Pin 11, pin output ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat yang membutuhkan arus sedang seperti LED atau aktuator lainnya. Pin 12, pin output ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat yang membutuhkan arus kecil seperti sensor atau perangkat elektronik lainnya. Pin 13 untuk menyinkronkan ke transmisi data. Selanjutnya, PIR sensor. PIR sensor HCSR 501 bekerja dengan mendeteksi perubahan intensitas radiasi inframerah ketika ada objek yang bergerak di depan sensor, maka intensitas radiasi inframerah
merah yang diterima oleh sensor akan berubah. Perubahan ini kemudian akan dideteksi oleh sensor dan menghasilkan sinyal digital HCSR 501 jangkauan deteksi hingga 7 meter, sudut deteksi 110 derajat, tegangan operasi DC 4,5 V ke 12 V DC, sinyal keluaran yang digital 3,3 V. Waktu tunda dapat disesuaikan dari 0,3 detik hingga 5 menit. Suhu pengoperasian 150 Celcius hingga 700. Sensitivitas dapat disesuaikan. Selanjutnya, peer sensor. Kelebihan sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang diterdeteksi olehnya. Benda yang bisa dideteksi oleh sensor ini biasanya adalah tubuh manusia. 2. Jarak jangkauan sensor ini bisa mencapai kurang lebih hingga 5 meter, dan sensor ini sangat efektif digunakan sebagai human detektor. 3. Sensor gerak menggunakan modul FIR sangat simpel dan mudah diaplikasikan karena modul FIR hanya membutuhkan tegangan input DC 5V, cukup efektif untuk mendeteksi gerakan hingga jarak 5 meter. 4. Lebih rentang sudut pendeteksian yang dapat dilakukan sensor FIR ini adalah 60 Celcius. Kelebihan 1. Sensor ini bukan perangkat omnidirectional sehingga tidak mampu mendeteksi benda yang berada di belakangnya. Tidak seperti Bluetooth yang mampu mendeteksi semua benda di sekelilingnya. Dapat cangkupan tertentu. 2. Penggunaan sensor ini untuk mendeteksi dan membaca data dari gerakan cukup efisien karena dapat mengirimkan sinyal secara cepat, namun delay time-nya terlalu lama yang membuat hasil pengirimannya menjadi cukup lama, yaitu 150 menit. 3. Sensor ini dapat mendeteksi selain manusia. Buzzer yang digunakan adalah buzzer VESO, biasanya berukuran kecil dan memiliki konsumsi daya yang rendah. LED yang digunakan pada rangkaian ini adalah LED merah. LED merah adalah jenis LED yang memancarkan cahaya berwarna merah. LED merah biasanya digunakan sebagai indikator. Breadboard juga dikenal sebagai Slaughter's breadboard atau floating board, adalah papan konstruksi yang digunakan untuk membangun vertikal rangkaian elektronik secara semi dan permanen. Kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan dua titik pada suatu rangkaian elektronik. Kabel jumper biasanya terbuat dari tembaga yang dilapisi dengan lapisan isolator plastik. Kabel jumper memiliki klip atau colokan pada kedua ujungnya. Selanjutnya adalah perancangan alat sistem keamanan. Di sini ada alat yang digunakan, yaitu adalah pertama Arduino, breadboard, buzzer, LED, dan peernya sendiri yaitu HCSR 501. Karena dilihat ini bisa dibuka. Sini terdapat pin VCC atau input, output, dan ground. Kemudian kita hubungkan ke Arduino-nya menggunakan kabel jumper. Kita colok 3 pinnya seperti ini. Kemudian kita lihat pin VCC dan ground-nya kita hubungkan ke Arduino. Ke pin power, yaitu pin
5 volt dan ground. Kemudian untuk outputnya kita masukkan ke pin 7 digital. Kemudian kita masukkan ini untuk mengeluarkan output dari sensornya, yaitu buzzer dan LED. Untuk buzzer kita colokkan ke pin 5 dan LED ke pin 6. Dapat dilihat rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi satu colokan untuk menghubungkan ground dari outputnya, yaitu LED dan buzzer, ke ground pada Arduino. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita masukkan dayanya. Kita tunggu untuk kalibrasi. Baik, sensor sudah aktif ya. Kita bisa ini bila terjadi gerakan, dia akan terdeteksi dan buzzer dan LED akan menyala. Seperti itu kira-kira. Bila ada gerakan terdeteksi, buzzer dan LED-nya akan menyala. Sekian video dari kami. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.